Oke, kembali lagi kita di pertemuan keberapa ini? Ketiga ya, untuk interaksi manusia dan komputer bersama saya Arkian Dwi Pritama. Untuk teman-teman mahasiswa, video pembelajaran ini semoga dapat memberikan sebuah stimulus untuk teman-teman bisa lebih memahami mengenai UI dan UX. Oke, kita mulai untuk pertemuan kali ini. Kali ini materinya mengenai UI website ya. Setelah kemarin mengenal istilah, kemudian mengenal membuat UI menggunakan metode hierarchy of user. Kali ini kita akan coba memahami mengenai UI dari website ya. Oke, baik, yang pertama untuk UI website. Jadi beberapa desain yang bisa dijadikan referensi untuk berlatih membuat desain website. Ini akan saya bagikan beberapa desain-desain yang bisa menjadikan referensi untuk teman-teman membuat dan berlatih mendesain UI dan UX dari website. Oke, yang pertama ini website kuliner ya, atau makanan. Ini yang saya share beberapa tampilan-tampilan website terutama pada tampilan UI dan UX-nya. Oke, jadi kita akan membahas beberapa desain yang bisa dijadikan referensi atau contoh saat memulai belajar membuat UI design ya. Dan juga membahas kenapa desain seperti itu cocok untuk dijadikan awalan untuk belajar membuat UI design. Kita akan nanti bahas mengenai desain-desain contohnya, referensinya, dan mengapa desainnya seperti itu. Kita analisis, kita review bareng agar teman-teman bisa berlatih membuat UI design secara bertahap dengan baik ya. Jadi untuk mengawali kita bisa melakukan proses ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya, dari beberapa desain di bawah ini yang nanti akan kita sama-sama baca mengenai UI dan UX-nya. Ini bertujuan untuk membiasakan kita agar familiar dengan elemen-elemen website, dimulai dari hal terkecil seperti menentukan ukuran teks dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal terkecil yang bisa kalau dilewatkan itu akan tampilannya kok gini, padahal itu kecil ya, padahal itu hal-hal kecil, tapi user akan merasa kurang nyaman dengan itu. Oke, kita mulai saja. Dari halaman awal homepage, ini ada website artikel ya. Kita bisa lihat untuk tampilan awalnya. Kita bisa zoom. Ini contoh halaman awal dari websitenya ya. Teman-teman bisa kunjungin di http://dribble.com. Banyak sekali contoh-contoh website dengan UI yang menarik. Oke, ini halaman awal. Ini masih halaman awal. Jadi saya pilihkan beberapa UI di halaman awal biar teman-teman nanti familiar dengan website-website ini, dengan tampilan ini, sehingga otak teman-teman itu bisa terstimulus ketika membuat desain UI. Oh, bayangan saya websitenya ini bagus. Nah, tujuan saya seperti itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita masih bahas dulu untuk desain yang pertama ini. Jadi dari desain ini kita akan belajar yang pertama dari desain tadi ya. Masih ingat kan? Oke, bagaimana menata layout, bagaimana memadukan gambar dengan teks, kemudian bagaimana memilih ukuran teks,
bagaimana menentukan jarak antar huruf pada teks, bagaimana menentukan jarak baris pada suatu kalimat ataupun paragraf. Oke, yang pertama bagaimana menata layout ya. Dari desain ini bagaimana menata layout, kemudian bagaimana memerlukan gambar, bagaimana memilih ukuran teks, bagaimana menentukan jarak antar huruf pada teks, dan bagaimana menentukan jarak baris pada suatu kalimat ataupun paragraf. Jadi dari website tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 hal ini yang akan menjadi pelajaran bagaimana menghasilkan suatu UI design yang menarik seperti tadi yang saya contohkan atau referensi yang saya berikan gitu. Oke, selanjutnya ya, baik, ini website, saya tampilkan website dari Pararius. Di sini saya menampilkan UI desainnya, tampilannya dari website Pararius, dimana website ini adalah jual beli properti ya. Oke, diperhatikan dulu biar teman-teman nanti familiar dengan UI desainnya ini. Dan dari sini kita akan belajar yang pertama, layout pada desain kedua ini lebih kompleks daripada desain pertama ya, dan juga terdapat beberapa elemen yang tidak ditemui pada desain pertama seperti form dan beberapa icon. Dari desain tadi kita akan belajar yang pertama bagaimana menata layout yang padat ya, bagaimana mendapatkan konten agar terlihat rapi dan clean dengan mengatur jarak antar kontennya. Kita lihat sekali lagi ya. Nah, bagaimana menata konten atau layout yang yang padat, kemudian bagaimana menempatkan konten agar terlihat rapi dan clean ya. Di sini kita belajar seperti itu dengan contoh websitenya seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada beberapa best practice yang sering digunakan untuk kita berlatih membuat UI desainnya, berlatih membuat desain tampilan dari website ataupun aplikasi ya. Yang pertama, gunakan font yang modern. Yang kedua, gunakan ukuran teks. Yang ketiga, jarak antar huruf. Kemudian jarak antar baris dan paragraf, dan jarak antar elemennya. Untuk gunakan yang font modern, kebanyakan desainnya menggunakan font Nunito Sans ya. Cari aja di beberapa situs penyedia font seperti Google Font, DaFont dan lain sebagainya. Ukuran teks, selanjutnya ukuran teks, beberapa praktis yang digunakan. Ukuran teks ini untuk teks yang kecil gunakan ukuran 12 pixel atau 13 pixel lah ya, masih sekitar situ. Untuk yang normal yang terletak pada paragraf biasa digunakan 14 pixel atau 15 pixel. Kemudian jarak antar hurufnya 0,5, jarak antar baris paragrafnya ya pakai ukuran teks plus 10 lah. Jadi jika ukuran teksnya 17 pixel maka biasanya menggunakan 27 pixel sebagai jarak antar barisnya. Kemudian jarak antar elemen biasanya menggunakan kelipatan 5 pixel. Jadi jika 5 pixel dirasa terlalu dekat, gunakan 10 pixel, dan masih merasa terlalu dekat gunakan 15 pixel. Artinya kelipatan 5 silakan bisa digunakan untuk jarak antar elemennya. Oke, yang keempat adalah feedback. Jadi tips berlatihnya
yaitu teman-teman untuk meningkatkan kemampuannya, gunakanlah feedback, mintalah feedback dari teman-teman sebaya atau mungkin dari keluarga, atau mungkin ya nggak usah malu lah ya, dari keluarga minta saran, atau mungkin dari apa namanya dosen pun bisa, atau mungkin rekanan-rekanan yang lain. Silakan gunakan feedback itu menjadi acuan untuk teman-teman bisa berkembang seperti itu. Oke, kita masuk ke case study ya. Kita masuk ke case study untuk pembuatan tampilan website UI-nya. Kita akan menganalisis, kita akan mereview beberapa tampilan yang bisa kita pelajari untuk jadikan referensi. Jadi ada 6 hal yang membuat website strip.com terlihat indah. Saya akan menggunakan percontohan atau referensi dari website strip.com ya. Kita bisa belajar dari website strip.com mengenai tampilan UI dan UX-nya. Oke. Ini untuk tampilan awal atau yang kemarin kita sudah belajar istilahnya itu adalah hero-nya. Tampilan awal dari stripe.com, dimana kemarin kita sudah bahas ya. Kemarin kita sudah bahas beberapa CTA-nya atau call to action-nya, hero dan lain sebagainya. Ya, sudah terlihat hero-nya, dimana promo untuk stripe.com diletakkan di bagian hero di awal kita membuka website ini. Itu sekilas mengenai stripe.com. Pada tahun 2016 stripe.com memperbarui desain halaman utama website mereka, dan itu adalah desain yang sangat indah. 3 tahun berlalu sejak hari itu, tetapi desain website stripe.com selalu menjadi referensi para desainer atau perusahaan teknologi yang ingin memperbaharui website mereka. Di sini saya ingin membahas beberapa hal yang membuat desain stripe.com terlihat indah, dan mungkin beberapa hal tersebut bisa kita terapkan pada project atau eksplorasi desain kita. Yang pertama adalah penggunaan font yang modern dan clean ya. Bisa dilihat tampilan fontnya. Pemilihan font yang digunakan oleh Stripe sangat tepat ya. Mereka menggunakan font yang terlihat modern dan clean. Ketika dicari tahu font yang digunakan, yaitu melalui font yang digunakan ya, kita cari tahu melalui inspect element. Diketahui font yang digunakan itu adalah Chamfort. Kalau mau ditiru boleh aja, nggak ada copyright dan sebagainya. Untuk memakai font yang sama dengan website lain silakan. Kemudian untuk warna teks pada paragraf, mereka menggunakan kode hexa 525F7F. Bisa silakan untuk diterapkan juga warnanya, nggak apa-apa. Jadi warnanya ini keabu-abuan, bisa dibilang abu-abu sih ya. Bisa dibilang abu-abu, agak kebiruan, tapi masih abu-abu ya. Jadi gunakan kalau menurut saya juga dalam membuat website ataupun tampilan UI UX-nya, gunakan jangan warna yang terlalu solid. Gunakan yang agak abu atau agak beda lah, seperti itu. Selanjutnya, jadi warna ini tidak terlalu hitam pekat ya, seperti tadi yang saya bilang, malah cenderung ke arah biru. Dengan menggunakan warna ini membuat teks terlihat ringan dan membuat keseluruhan desain menjadi terlihat bersih. Coba kita bandingkan teks pada paragraf di website stripe.com menggunakan warna hitam pekat. Ya, kalau menggunakan warna hitam pekat pasti akan terlihat sedikit agak aneh gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita ke slide. Nah, jarak antar baris
pada paragraf. Maaf. Oke. Kita ke poin yang ketiga untuk desain stripe-nya. Setelah tadi ada hero, font, warna, dan yang ketiga ini adalah jarak antar baris pada paragraf. Hal yang bisa membuat desain stripe.com terasa clean adalah jarak antar baris pada paragrafnya. Ketika diperiksa jarak antar barisnya dengan menggunakan inspect elemen tadi, didapatkan info jarak antar baris pada paragrafnya adalah 28 pixel dengan ukuran teksnya 17 pixel. Jaraknya pas, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Itu yang perlu diperhatikan dalam membuat jarak antar baris pada UI website. Kemudian jarak antar elemen yang lega, atau kemarin kita pelajari istilahnya itu white space ya. Jadi menurut Wojciech Zelensky mengatakan white space is like air. It is necessary for design to breathe. Jadi hal yang membuat desain stripe terlihat indah adalah bagaimana mereka mengatur jarak antar elemennya tidak terlalu berdekatan, sehingga desainnya tidak terlihat terlalu padat walaupun informasi yang ditampilkan sangat banyak dan sebagai informasinya berupa teks. Ya, sebagian informasinya berupa teks. Jarak antar elemen yang lega itu kata kuncinya. Ya, ruang kosongnya atau white space-nya harus diperhatikan. Memberi jarak yang cukup lega akan membuat desain seolah-olah bisa bernafas, dan hal tersebut membuat orang yang melihat desain menjadi nyaman. Ya, kelihatan ya. Oke, saya coba lebih berdekat untuk contoh website yang stripe.com ini. Nah, jarak antar elemennya itu bisa dilihat ya. Jarak antar elemennya itu agak lebar ya, agak panjang ya. Tapi justru itu malah yang membuat mata kita menjadi lebih nyaman ketika jaraknya agak lebar, agak panjang, sehingga ada istilahnya tadi adalah bisa bernafas. Istilahnya adalah setiap kita melihat nggak pegak gitu. Perlu diperhatikan tadi white space. Kemudian kita lanjut 5. Penggunaan shadow pada button. Salah satu daya tarik pada desain stripe.com adalah penggunaan shadow atau bayangan pada button atau tombolnya. Tidak terlalu besar, tapi cukup memberi kesan tombolnya menonjol. Kita coba zoom. Ya, kelihatan shadownya. Memang nggak terlalu kelihatan, tapi untuk tidak terlalu kelihatan shadownya, tapi dari button ini terlihat ada yang menonjol. Pasti dia menggunakan shadow. Itu yang perlu diperhatikan, penggunaan shadow pada button. Yang keenam adalah penggunaan mockup device yang clean. Jadi jika kita membuka stripe.com, maka elemen yang paling menarik perhatian adalah device-device yang terletak di sebelah kanan. Stripe.com menggunakan desain device yang clean dan tidak terlalu realistik agar senada dengan keseluruhan desain. Mockup device seperti ini dikenal dengan nama Clay Device Mockup. Kita coba lihat ya tadi di awal. Nah, ini desain device mockup-nya. Saya taruh di bawah biar kelihatan. Nah, ini device mockup-nya. Untuk tampilan seperti stripe.com, untuk device mockup-nya teman-teman bisa cari, banyak sih website penyedia mockup yang bisa digunakan.
atau desain free ya, bisa digunakan desainnya untuk ditampilkan di website. Biasa freepik.com atau mungkin Pixel Huda dan lain sebagainya, bisa dicari di situ. Untuk melanjutkan yang tadi, istilah mockup ini digunakan oleh desainer untuk membuat desain grafis ya, yang mereka telah selesaikan itu terlihat lebih menjadi profesional atau lebih realistis. Misalnya kita membuat sebuah desain untuk packaging pasta gigi, lalu kita akan mencari box pasta gigi yang ukurannya sesuai dengan desain yang kamu pasang pada box itu. Jadi desain kamu akan terlihat lebih realistis dan begitu aslinya. Itu mockup ya. Intermezzo dikit, apa itu mockup? Barangkali mungkin dari teman-teman belum kenal dekat dengan mockup, si mockup ini gitu ya. Jadi fungsi mockup ini sebenarnya hanya sedikit membantu untuk mengemas desain kita agar lebih realistis, sehingga klien melihat desain dengan produknya itu cocok pas tampilannya. Ya ini untuk istilahnya untuk apa namanya, ke pitching atau mungkin presentasi ke klien desain kita yang sudah kita bikin sesuai enggak dengan produk mereka. Itu gunanya untuk mockup. Untuk mockup kaitannya ini dengan UI website adalah bisa silakan, misal kita mau jualan produk nih, kita jualan produk pasta gigi lah misal, atau mungkin apa, mungkin kalau nggak bisa foto produknya, bisa untuk pakai desain mockupnya, kan sama pasta gigi bentuknya seperti itu, tinggal desainnya tinggal diterapkan seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk materi kali ini. Kita rekap sebentar ya, kita rekap sebentar dari awal apa yang kita bahas. Kita rekap sebentar mengenai UI website, dimana kita belajar ATM, amati tiru modifikasi, dari mulai halaman awal teman-teman bisa melihat banyak referensinya. Kemudian halaman selanjutnya yang memiliki banyak teks atau banyak konten bisa dijadikan, nah ini bisa dijadikan referensinya. Kemudian website stripe.com yang kita bahas tadi, ada beberapa poin-poin yang apa namanya bisa kita tiru ya. Salah satunya penggunaan font, penggunaan colornya, warna teksnya ya terutama. Kemudian penggunaan white space atau jarak antar elemen, itu perlu diperhatikan juga biar lebih lega tampilannya seperti ini. Terakhir tadi penggunaan mockup sebagai tambahan untuk desain kita. Oke, baik, itu saja untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Saya tutup. Salam IMK.